Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan pada kesempatan ini saya Aloysius Jeffrey Sambur, Widya Iswara, BPSDMD Provinsi Sulawesi Utara akan menjelaskan strategi pembelajaran agenda 3 untuk pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Saya berangkat dari dasar hukum. Dasar hukum untuk pelaksanaan pelatihan ini adalah Undang-Undang ASN, kemudian ada keputusan kepelalan, ada PP nomor 17, ada PP nomor 11. Bisa dilihat dalam layar. Kemudian tahap blended learning untuk PKN tingkat 2 ini, pembelajaran mulai dari klasikal, kemudian pembelajaran mandiri, e-learning, membangun komitmen bersama, kemudian pembelajaran klasikal tahap 2, aktualisasi kepemimpinan kolaboratif, dan pembelajaran klasikal tahap 3. Nah, belajar mandiri pada pelatihan inti ini, peserta mempelajari mata pelatihan pada agenda 1 dan agenda 2, 3. Akhir pembelajaran setiap agenda, peserta membuat esei untuk digunakan sebagai topik pembahasan bersama, mengampu materi pada learning dengan mengunggah esei tersebut pada komponen LMS. Lah, ini agenda pembelajaran learning hari ke-17, sinkronus pembelajaran agenda 4JP, asinkronus 6JP. Hari ke-18, sinkronus pembelajaran agenda 3 ini 4JP, asinkronus pembelajaran 6JP. Hari ke-19, sinkronus agenda 3 ini 3JP, asinkronus pembelajarannya 5JP. Dan hari ke-37, pembelajaran klasikal dengan 2JP. Nah, agenda manajemen strategis ini mempunyai tujuan apa? Yaitu membekali peserta dengan kemampuan menerapkan manajemen strategis melalui analisis, diagnostic reading, perumusan serta implementasi strategi dalam mengelola lingkungan strategis yang didukung dengan kemampuan pemasaran sektor publik untuk menjamin efektivitas implementasi kebijaksanaan. Hasil belajar yaitu merumuskan strategi organisasi publik, kemudian memahami urgensinya marketing di sektor publik, tantangan strategi marketing sektor publik, kemudian menjelaskan konsep dan mempraktekkan public-private partnership strategi. Mata pelatihan agenda ini ada 4, tetapi yang diampu oleh Widya Iswara ada 3. Isu untuk para pakar, para ahli, untuk ceramah. Untuk Widya Iswara adalah mengampu manajemen strategi sektor publik, kemudian PPP, marketing sektor publik. Lalu bagaimana materi manajemen strategi publik? Ada sistem perencanaan pembangunan nasional, ruang lingkupnya, sinkronisasi rencana anggaran, lalu ada perumusan dokumen rencana pembangunan untuk materi pokoknya, kemudian bagaimana sih konsepnya, ada analisis lingkungan strategis, implementasi strategis, pemantauan evaluasi strategis. Lalu untuk marketing sektor publik, ada pokok bahasan tantangan kinerja birokrasi, kemudian prinsip dasar marketing, dan bagaimana strategi marketing. Lalu untuk public-private partnership, ada materi pokok bicara tentang bagaimana implementasinya di Indonesia, kemudian bagaimana implementasinya luar negeri, Australia, Filipina, India yang menjadi rujukan kita. Lalu konsep PPP ini sendiri, yaitu public-private partnership, lalu bicara tentang definisi, lalu bagaimana cakupan manfaat dan seterusnya. Lalu isu strategis, demikian saya tidak akan menjelaskan. Dan kegiatan pembelajaran untuk hari ke-17 materi agenda 3 ini ada 4JP untuk sinkronus,
yang mulai dari pembukaan kelas, memberi pretest agenda 3, menanyakan pengalaman belajar, kemudian membahas bersama tugas individu, kemudian overview agenda 3, lalu memberi suasana kelas juga, suasana supaya dia cair, memberikan soal latihan manajemen strategis. Nah, waktu-waktunya dapat dilihat dalam slide. Kemudian untuk asinkronus 6JP, yaitu memberi tugas kelompok untuk menyusun manajemen strategi sektor pariwisata dalam mendiagnos organisasi di permintaan sulut untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis. Saya bagi menjadi 2 kelompok, 7-8 orang. Tugas ini dikerjakan dalam file PowerPoint dan diupload ke LMS. Lalu untuk hari ke-18, 4JP, ya saya pasti membuka kelas, menjawab salam, ya, menanyakan pengalaman belajar sebelumnya, membahas bersama dengan tugas kelompok, menyusun manajemen strategi sektor pariwisata dalam mendiagnos organisasi pemerintah sulut, kemudian overview agenda 3, lalu saya juga mencairkan suasana kelas, memberi soal latihan, marketing secara publik, lalu penjelasan tugas asinkronus pada hari ke-18. Saya beri kesimpulan dan penutup, waktunya sudah terinci dalam slide. Kemudian asinkronus dalam waktu 6JP, saya memberi tugas kelompok untuk menyusun marketing sektor pariwisata, mendiagnos organisasi di permintaan sulut untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang didukung dengan kemampuan pemasaran sektor publik. Menjadi satu kelompok untuk membuat promosinya, lalu ada satu kelompok yang membuat video kurang lebih 10 menit. Nah, untuk hari ke-19, ya saya juga membuka kelas, menguraikan tujuan pembelajaran, membahas bersama tugas kelompok, overview, mencairkan suasana kelas, memberi soal latihan, memberi post test untuk agenda 3, lalu penjelasan tugas asinkronus. Hari ke-19 saya buat kesimpulan dan penutup. Anda bisa lihat waktu saya sudah rinci dalam slide. Kemudian asinkronus 5JP. Apa yang saya buat adalah memberi tugas individu yang diarahkan untuk mampu menyusun strategis peningkatan kinerja strategis organisasi pariwisata, ya. Kemudian rancangan program kemitraan pariwisata di LMS. Iya, hari ke-37 klasikal. Nah, 2JP. Nah, saya membuka kelas dengan memberi salam, kemudian menguraikan tujuan pembelajaran, kemudian pendalaman agenda 3, ya. Kemudian membahas pembelajaran yang bisa diambil dan disimpulkan dari tugas-tugas kelompok dan individu dalam meningkatkan kompetensi manajemen strategis, ada pembulatan ya dalam meningkatkan kompetensi manajemen strategis, lalu membuat summary dari keseluruhan pembelajaran pada tahap e-learning dan klasikal. Lalu saya menyampaikan kesimpulan dan menutup kelas. Rincian waktu sudah ada dalam slide. Nah, penugasan untuk pelatihan ini, penugasan individu, penugasan kelompok. Kemudian metode pembelajaran agenda 3 ini, ya, exploratory learning, contextual learning, project-based learning, experience learning. Kemudian alat bantu media, LMS, Zoom, Google Form, link soal-soal, laptop, slide PPT, quizzes.com, slide share.com, WhatsApp, worksheets video. Dan evaluasi pembelajaran, ya, saya buat ada essay individu, kemudian ada tugas kelompok, saya lihat, saya nilai, kemudian tugas kelompok 2, tugas individu, summary individual, kehadiran sikap, sudah ada presentasi bisa dilihat dalam slide. Demikian yang bisa saya jelaskan bagaimana proses pelaksanaan pelatihan kepimpinan nasional tingkat 2. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.